Jadi kemarin ada yang nanya, LOA itu apa kak? Katanya LOA itu apa sih kak? Kakak kan sering ngomong nih soal mempraktekkan yang namanya LOA dan sholawat. LOA itu sebenarnya sebuah hukum alam semesta ini. Sebenarnya hukum alam semesta ini ada banyak. LOA itu adalah salah satu hukumnya. Nah, sebelum aku ngebahas LOA ini, aku akan bahas satu hukum yang erat kaitannya sama LOA, yaitu hukum vibrasi atau law of vibrations kalau dalam bahasa Inggris. Bunyi hukum vibrasi ini adalah segala sesuatu yang ada di alam semesta ini itu bergetar. Jadi benda mati maupun benda hidup itu bergetar di getaran mereka masing-masing. Getaran yang dihasilkan oleh benda hidup atau makhluk hidup ini menghasilkan yang namanya gelombang atau energi, atau yang sering kalian dengar seperti everything is energy. Sering sekali orang-orang di LOA itu ngebahas tentang everything is energy. Kenapa mereka bilang everything is energy? Karena setiap benda hidup atau mati ya, itu mengeluarkan yang namanya energi, gelombang. Cepat lambatnya gelombang itu sampai kepada benda lain atau makhluk hidup lain, dari makhluk hidup satu ke makhluk hidup lain, atau dari benda satu ke benda lain, itu disebut dengan frekuensi. Maka frekuensi orang itu ada yang tinggi, ada yang rendah. Ada sering orang ngomong kayak gini, aku gak mau lagi main sama mereka, udah beda frekuensi, udah gak sefrekuensi lagi. Makanya pada saat kita udah mulai memperbaiki diri, udah mulai connect ke lebih dekat sama Allah, kita mulai meninggalkan hal-hal yang negatif, maka teman-teman kita yang sefrekuensi dulu itu udah nggak sefrekuensi lagi sama kita, karena kita udah beda. Getaran atau gelombang yang kita pancarkan dari diri kita itu sudah tidak sama lagi dengan mereka. Nah, sekarang pasti teman-teman nanya, apa hubungannya dengan LOA? Dari penjelasan aku tadi, LOA ini adalah hukum tarik-menarik ya. Jadi, dari frekuensi, dari getaran, vibrasi, dari gelombang dan energi tadi, maka segala sesuatu yang bergetar di frekuensi yang sama akan terjadi tarik-menarik. Mereka saling tarik-menarik. Maka itulah yang disebut dengan hukum tarik-menarik. Itu pengertian LOA berdasarkan buku. Nah, ada pengertian LOA berdasarkan sejarah. Berdasarkan sejarah, zaman dahulu, para bangsawan zaman dahulu kala itu, sebenarnya mereka itu adalah pakar-pakar dan ahli dalam ilmu LOA ini. Tapi mereka nggak mau ngasih tahu, nggak mau mengajarkan ilmu ini. Jadi ilmu LOA ini dirahasiakan oleh para orang-orang terdahulu. Karena kenapa? Takutnya disalahgunakan gitu kan. Karena mereka juga mau masyarakat atau rakyatnya itu tetap berpikir kecil, nggak berpikir besar. Jadi mereka tuh biar mereka aja yang kaya, biar mereka aja yang berkuasa gitu. Nah, dan pada akhirnya konsep atau LOA ini, hukum alam semesta yang namanya Law of Attractions ini, mulai dipublikasikan oleh seorang penulis, yaitu Rhonda Byrne di tahun 90-an. Di bukunya, yaitu judul bukunya The Secret. Aku punya bukunya tapi di rumah. Nanti kalau aku bikin video lagi di rumah, aku akan perlihatkan bukunya sama teman-teman. Sebenarnya konsep LOA ini ada di setiap agama itu ada yang mencerminkan tentang LOA ini. Nah, jadi kalau menurut sejarah, definisi LOA berdasarkan buku The Secret yang dipublikasikan oleh Rhonda Byrne ini, itu adalah hukum tarik-menarik. Jadi kamu sesuai apa yang kamu pikirkan. Jadi saat kamu berpikir bahwa hidup ini mudah, maka kehidupan kamu akan mudah gitu. Jadi saat kamu berpikir bahwa kehidupan kamu itu penuh dengan kesulitan, maka
hal itu juga yang akan terjadi. Tapi kalau menurut aku mau nambahin, kalau sebenarnya LOA itu yang lebih kompleksnya lagi adalah hukum tarik-menarik berdasarkan apa yang kamu pikirkan, segala sesuatu yang kamu pikirkan, kamu taruh di mind, pikiran, kemudian apa yang kamu pikirkan itu, kamu masukkan ke jiwa, yaitu soul. Setelah itu, kamu terus afirmasi berulang-ulang kali apa yang kamu pikirkan itu dan kamu masukkan ke dalam jiwamu. Lalu hal itu masuk ke alam bawah sadar kamu, yaitu unconscious mind atau pikiran bawah sadar. Nah, alam bawah sadar kita inilah yang akan membuat hal itu masuk ke dalam hidup kita, yang akan mewujudkan hal itu, keinginan kita itu. Kalau cuma kita pikirkan aja, itu sama dengan mengundang. Nah, kalau hanya mengundang, biasanya orang yang kita undang, misalkan kita ngundang nih teman kita datang ke ulang tahun kita nih misalnya, biasanya mereka pasti datang apa enggak? Ada yang biasanya datang, ada yang enggak datang kan? Tapi kalau kita memikirkannya, lalu memasukkannya ke dalam jiwa dan memasukkannya ke dalam alam bawah sadar kita, itu sudah pasti akan terjadi gitu. Sebenarnya kita itu punya levelnya tuh ada, yang pertama pikiran sadar yaitu conscious, kemudian unconscious, pikiran bawah sadar. Terus ada juga yang namanya super conscious atau yang bisa kita sebut dengan alam bawah sadar yang berkaitan dengan hubungan antara kita dengan Tuhan. Jadi karena sering ada teori yang kayak gini ngomong, semakin kamu mengenal diri kamu akan paham dan semakin sadar dengan hubungan kamu dengan Tuhan. Kita tuh akan semakin erat gitu sama Allah, sama Tuhan. Jadi sebenarnya LOA ini adalah ilmu alam semesta ini yang dirahasiakan, yang jangan sampai kita tahu. Jadi ayo dong kita belajar LOA mulai sekarang. Mulailah scripting mimpimu, apa yang kamu pengen wujudkan. Bahkan ya, kalau menurutku, penguasa dunia sekarang ini, orang-orang yang berkuasa, itu melakukan teknik LOA. Mereka sudah memikirkan bahwa 5 tahun ke depan, mereka akan memimpin dunia. Kemudian mereka juga berpikir bahwa dia akan di mana 5 tahun ke depan. Terus kemarin ada yang nanya, Kak, scripting menulis keinginan itu setiap hari kah? Atau bolehkah menulis kalimat itu berulang-ulang? Kalau aku menulisnya hanya 1 kali. Misalkan, terima kasih ya Allah, akhirnya aku membeli rumah keduaku, atau akhirnya aku membeli mobil baru. Aku tulis gitu. Yang dilakukan berulang-ulang kali adalah afirmasinya. Kalau menulisnya aku hanya 1 kali gitu. Tapi kalau teman-teman mau menulis lagi sambil mengafirmasi, boleh. Tapi kalau aku mengafirmasi diriku sambil membaca tulisan yang sudah aku tulis gitu. Karena aku bisa pakai teknik yang namanya visualisasi, membayangkan dan merasakan gitu. Teman-teman boleh menulis ulang apa yang teman-teman pengen capai, itu boleh ditulis ulang, itu namanya mengafirmasi ulang. Kalau yang aku lakukan itu scripting hanya 1 kali aku tulis, kemudian ketika aku punya mimpi lagi, lalu aku tulis lagi yang berbeda lagi keinginannya, tulis lagi dan tulis lagi setiap hari, tergantung kita udah punya keinginan lagi kah hari ini gitu. Yang kita lakukan berulang kali itu afirmasinya kalau aku. Tapi kalau teman-teman, aku tegaskan lagi, kalau teman-teman mau menulis ulang lagi, itu sangat boleh, karena banyak teknik di LOA. Kita bisa afirmasi lewat tulisan, bisa afirmasi lewat membayangkan dan merasakan, bisa kita, pokoknya apapun yang nyaman deh untuk teman-teman gitu. Nah, kalau teman-teman merasa video aku bermanfaat, silahkan klik like, komen, dan subscribe. Makasih udah nonton video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.